Pemirsa di Bincang Hebat bersama saya, Bena Rangkuti. Saya sudah bersama dengan narasumber sosok inspirasi, tokoh pengacara yang sudah menangani beberapa kasus besar. Nah, apa saja yang sudah ditanganinya? Kasus apa saja yang bisa dibantu? Siapa saja yang bisa mendapatkan bantuan hukum? Bagaimana teknisnya dan di mana menghubunginya? Berikut wawancara saya dengan sosok muda tersebut. Namanya Dewi Intan, sarjana hukum. Apa kabar? Kabar baik, Ibu. Baik ya. Jadi ini sedang sibuk-sibuknya begitu ya? Alhamdulillah. Menangani beberapa kasus besar. Ya. Gitu. Jadi ini saya apresiasi. Terima kasih sudah mau hadir di Bincang Hebat Sahabat Polisi Indonesia. Sama-sama, Ibu. Jadi walaupun Sahabat Polisi Indonesia nggak bisa langsung standby setiap hari begitu ya? Iya. Masih ada kegiatan di luar. Intan, Ya. ini sosok pengacara muda yang terjun menangani beberapa kasus. Betul, udah berapa lama sih jadi pengacara? 2019. Oh, sudah cukup senior juga ya. Masih baru. Masih baru, Masih tapi cari udah pengalaman. banyak kasus yang ditangani begitu ya. Ya. Ngomong yang bincang-bincang kasus yang sudah ditangani, sebetulnya udah berapa kasus yang ditangani? Banyak, Bu. Kalau ngomongin beberapa saya udah lupa. Oh gitu Karena ya? kebanyakan kasus yang saya pegang di pidana. Oke. Jadi saya memang ambil sekolah di pidana, lawyernya. Paling tipu gelap yang saya tangani, ada juga beberapa kasus pembela wanita, terus juga beberapa kasus besar lah yang nggak bisa saya sebutkan lah, oke. karena kode etik gitu ya. Baik, baik. Jadi kasus-kasus besar nih banyak nih. Kalau perempuan ini banyak kadang kebetulan di media sosial ada nih yang menyapa saya, Bu Bena, saya punya kasus nih penganiayaan, pencemaran nama baik. Terus saya mau mengurus perceraian, bisa nggak dibantu? Terus saya mau dipersatukan lagi dan lain sebagainya. Itu memang sebetulnya Intan lebih kepada menangani kasus apa saja? Apakah yang tadi saya sebutkan termasuk yang bisa dibantu? Karena di Sahabat Polisi ini kebetulan saya dipercaya menjadi Dirkum Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi memang saya konsentrasikan untuk itu gitu. Jadi perlindungan perempuan dan anak. Kita kalau ada yang butuh bantuan hukum untuk perlindungan perempuan dan anak, saya yang akan maju. Oh begitu ya. Iya. Jadi untuk perempuan dan anak. Iya. Jadi kalau contoh nih, ada nih ini saya mewakili, ada yang tanya melalui media sosial saya, salah satu media sosial saya, ada salah satu kasus perempuan yang ternyata menikah siri begitu. Ini menikah siri, terus juga ada kasus merasa dicemarkan nama baiknya. Itu gimana? Bisa menghubungi Intan atau bisa melalui janji terlebih dahulu? Konsultasi terlebih dahulu, Bu. Kita juga sebagai lawyer pasti melihat dulu apa nih bidik permasalahannya. Tidak langsung kita langsung bela enggak. Jadi kita pelajari dulu, kita lihat dulu. Setelah memang kalau kita rasa memang perlu dibantu, kita akan bantu. Tapi apabila kita rasa oh ternyata tidak patut untuk dibantu, ya kita juga profesional kayak gitu. Oke, jadi profesional Iya. melihat dulu duduk permasalahannya Iya, betul. begitu. Jadi ada alangkah baiknya datang konsultasi terlebih dahulu Betul. begitu. Karena tidak semua kan kadang wanita merasa disakiti dia yang salah. Oh, Tidak. oke. Kita harus realistis bahwa ada pelaku lelakinya, ada wanitanya. Siapa yang salah? Jadi tidak datang-datang nangis-nangis kita wanita, kita bela harus bela. Tidak. Kita harus benar-benar pelajari kasusnya baru kita langkah bersama gitu. Apa saja sih yang selain sudah disebutkan yang termasuk dalam ranah hukum? Contoh nih perempuan, karena kan walaupun kita sesama perempuan bukan berarti karena dekat, Betul. karena kenal langsung dibela. Itu Betul. mungkin ada yang mau disampaikan seperti apa? Kebanyakan sih kasus kekerasan pada perempuan memang sekarang yang sedang marak terjadi di Indonesia. Seperti sekarang di akun-akun medsos TikTok itu paling sering saya temuin yang badannya biru-biru, dia posting. Bahkan yang belum menikah pun berani untuk melakukan tindak kekerasan kepada wanita seperti itu. Nah, yang utama, Bu, karena itu menyangkut psikis dan mental si wanita tersebut. Yang harus kita selamatkan adalah psikisnya. Jangan sampai terganggu karena wanita itu adalah ujung tombak ya. Kita bilang dia yang membesarkan anak-anak, dia yang melahirkan. Kalau sampai psikisnya terganggu, rusak sudah negara kita. Wow, jadi ternyata bukan hanya kasus fisiknya ya, begitu. Jadi yang bisa mendapatkan pembelaan hukum kalau bagi perempuan juga kasus menyakitkan secara psikologis begitu ya. Psikologis bisa, ancaman
Apabila dia merasa terancam pun bisa kita bantu seperti itu. Apa tuh? Seperti contohnya nih, kalau dari hubungan suami istri atau pacaran, kalau kamu nggak mau ikut saya putusin ya, atau kamu saya ceraikan ya. Itu masuk ancaman nggak? Delik ancaman nggak itu? Termasuk juga kalau yang diancam merasa terancam, dia patut saja mengadukan itu kepada pihak yang berwenang, karena pihak yang berwenang harus menerima semua laporan-laporan dari masyarakat tanpa tertentu, gitu. Kalau dia merasa terancam, Pak, saya terancam, harus berbicara kepada pihak yang berwajib. Atau tidak diberikan uang belanja, istrinya yang dieksploitasi harus bekerja, itu masuk tidak? Masuk. Kalau memang ada paksaan dan si wanita merasa terancam, dipaksa dan tidak nyaman, boleh saja, Bu. Di negara ini kan negara hukum begitu ya? Negara hukum gitu. Kita semua berbicara tentang hukum dan semua sudah ada undang-undangnya gitu. Nah, kalau bicara hukum, Intan, itu kan harus ada bukti ya. Betul. Hukum itu berdasarkan bukti. Betul. Kalau tadi pada kasus perempuan nih, karena Intan khusus menangani kasus perempuan juga ya di Sahabat Polisi Indonesia. Itu harus ada buktinya apa? Contoh, apakah karena ada WA-nya nih, ada WA bukti diancam, terus ada WA bukti dipekerjakan, ada WA bukti ada ancaman secara psikologis. Apa bukti yang bisa menguatkan untuk diproses? Semua bisa jadi bukti. WA, ada foto-foto, bukti rekaman, itu semua bisa jadi bukti. Makanya saya selalu tegaskan sama wanita-wanita, kalau kamu menerima 1 kali pukulan, foto, laporkan. Jangan biarkan, karena kalau sekali kamu dipukul, kamu akan dipukul terus. Jadi si wanitanya pergi, laki-laki ini akan bertemu dengan wanita baru, yang tentu akan menjadi korban juga. Kalau tidak kita putus mata rantainya, banyak korban yang akan berjatuhan karena tangan si laki-laki ini. Jadi habit seperti itu juga memang harus diputus begitu. Betul. Ya? Itu seperti rantai, Bu. Gitu. Kalau dia pergi dari wanita ini pergi tapi diam saja, otomatis akan ketemu dengan wanita-wanita yang lain yang akan menjadi korban. Itu yang harus kita putus mata rantainya. Itu disitulah saya berdiri untuk melindungi hak asasi wanita di Indonesia. Oke, jadi hal-hal seperti itu yang penting ada buktinya. Iya. Kumpulkan foto, chattingnya disimpan, konsultasi terlebih dahulu, nanti baru ditentukan delik apa begitu ya. Betul. Nah, kalau anak nih, anak tidak diberikan tanggung jawab atau tidak dibiayai oleh ayahnya, contoh si ibunya yang harus bekerja, namun si ibunya suka rela nih, walaupun di bawah tekanan karena tidak berani mengadu dan nggak tahu harus mengadu kemana, itu bagaimana? Kalau anaknya pada akhirnya keberatan dan mengadu? Ya itu kembali lagi sih, kalau memang si ibunya menerima saja ya berarti kan tidak ada keberatan. Tapi kalau memang merasa keberatan bisa juga dituntut secara hukum. Kita ke pengadilan bahwa ini seorang bapak yang tidak menakan gini. Kalau kita ada terjadi proses perceraian, ada nafkah anak yang harus dipatuhi dan itu sudah ada surat putusannya dalam akta cerai. Apabila tidak dipenuhi, kita bisa menuntut. Itulah negara hukum di Indonesia. Bagaimana hak asasi wanita begitu diangkat di negara ini gitu. Jadi perempuan harus juga mempunyai melek hukum begitu. Betul. Ya. Cerdaslah dalam kasus-kasus hukum. Betul. Jangan sampai merugikan diri sendiri dan anak begitu ya. Karena sudah ada hak-haknya, anak sudah ada haknya juga. Tetapi itu Intan, itu untuk pernikahan, mohon maaf ya, ini untuk pernikahan sah begitu ya? Iya. Yang mendapatkan hak-hak tersebut. Pernikahan yang dicatat di negara. Jadi untuk pernikahan secara agama itu kita belum ada khususnya gitu untuk pembela-pembela yang seperti itu. Jadi memang nikah di negara dengan undang-undang yang sudah ada, kita bisa tuntut seperti itu. Oke, ini saya mewakili saja, mewakili dari masyarakat. Kalau saya menikah siri gimana? Saya ada anak, tapi kan itu bapaknya harus tanggung jawab, itu kan anaknya dia, itu gimana? Ya kembali lagi, wanita harus cerdas. Ya kalau mau menuntut hak-hak kamu dengan undang-undang yang ada di Indonesia, nikahlah secara negara. Seperti itu. Jadi kalau nikah agama kita tidak ada undang-undang untuk membela dan sebagainya. Itulah yang sekarang jadi polemik, begitu banyak istri siri, istri ABCD yang menuntut, akhirnya cuman hanya diam terberuk dan menangis kan, karena tidak ada Bu undang-undang untuk membela pernikahan agama. Oke, jadi cerdaslah sebagai perempuan untuk mendapatkan hak-hak pribadi dan hak-hak hukum untuk harga dirinya dan juga harga diri anak serta keluarganya. Begitu ya. Agar menjadi perempuan yang bermartabat. Betul. Begitu. Di Indonesia ini undang-undang untuk wanita tuh sangat-sangat membela
hak asasi wanita itu harus kita pelajari, harus kita manfaatkan. Jangan jadi wanita yang lemah. Kita punya hak yang dilindungi oleh negara. Gitu. Jadi dipukul diam aja, disakiti diam aja. Bahkan sampai ada yang memar-memar, biru-biru, ditarik. Bahkan saya beberapa menerima laporan foto-foto. Dia punya foto, tapi dia tidak berani untuk mengadukan kepada pihak yang berwajib. Kenapa? Saya bilang. Cinta, mungkin karena cinta jadi takut. Dia bukan cinta, Bu. Dia takut. Takut ketika nanti melaporkan, ada yang lain lagi dendam dan sebagainya. Saya bilang, tidak. Kamu dilindungi secara hukum kok di sini. Tidak perlu takut. Kita tuh wanita harus punya jiwa pemberani sekarang. Bukan R.A. Kartini itu membela wanita. Masa kita jatuhkan, kita patahkan dengan kayak hal-hal yang seperti itu? Tidak boleh. Kita harus jadi wanita yang kuat, Bu. Bagi perempuan-perempuan yang tentunya membutuhkan bantuan hukum, ada satu perempuan atau ada sisi perempuan yang menjadi korban akibat dari sesuatu yang menyakitkan, nikah siri dan mempunyai anak. Pada akhirnya endingnya sang anak tidak mendapatkan nafkah secara materi dari sang ayah biologis. Sang perempuan menderita lahir dan batin, psikis dan juga secara mental serta dari finansial tidak tertolong. Intan, kalau tadi apa yang saya katakan, ada sosok perempuan yang di salah satu sisi merasa menjadi korban, di salah satu sisi ini anak, di salah satu sisi ini suami milik orang lain, di salah satu sisi pernikahan ini tidak sah secara hukum, seperti yang tadi Intan sudah singgung. Ada pernikahan sah, ada pernikahan siri. Nah, ini kalau sisi secara hukumnya ini bagaimana? Sebenarnya kembali lagi kalau untuk menikah secara siri atau mau menikah secara negara itu kembali lagi ke hak pribadi orang masing-masing ya. Hak pribadi dia, dia yang tahu bagaimana diri dia. Tapi jika di dalam pernikahan tersebut maupun siri maupun negara menerima kekerasan dalam rumah tangga itu bisa dilaporkan, sangat-sangat bisa. Seperti tadi yang saya bahas, kita harus memutus mata rantai. Mau itu teman dekat, suami, siapapun, apabila kamu menerima kekerasan dari seorang laki-laki harus dilaporkan. Seperti itu. Tetapi kan kalau menikah siri, tadi dikatakan tidak bisa menuntut tanggung jawab penuh, biaya hidup, biaya sekolah. Betul. Tapi di satu sisi ini anaknya loh. Tapi saya rasa semua agama mengajarkan kebaikan. Laki-laki haruslah bertanggung jawab. Kembali lagi itu adalah pilihan si wanita tersebut. Apabila punya anak, jika memang nikah secara siri ya harus bertanggung jawab dengan pilihannya. Makanya tadi saya jelaskan, jadilah wanita yang smart, yang pintar, bahwa di negara ini wanita-wanita di Indonesia dilindungi dalam undang-undang. Jadi jika kamu ingin dilindungi dengan undang-undang negara Indonesia, harus menikah secara negara. Untuk melindungi diri sendiri dan anak. Untuk melindungi diri sendiri dan anak kita, karena itu sudah ada haknya semua, sudah ada undang-undangnya semua, tercatat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jika sudah terlanjur terjadi pernikahan siri, sudah ada anak, maksud sih ini sang ayah lepas tangan begitu saja bisa terkena jerat hukum nggak? Nggak bisa, Bu, karena bukan nikah secara negara. Tapi itu kembali lagi ke hatinya masing-masing. Apakah laki-laki itu benar-benar sebegitu jahatnya tidak ingin bertanggung jawab atas darah dagingnya sendiri, seperti itu. Kembali lagi ke hati nurani manusia, kayak seperti itu, Bu. Jadi sebaiknya dari sisi kemanusiaan, karena di dalam kepercayaan keyakinan manapun ada hal baik untuk bertanggung jawab terhadap anak sendiri, begitu ya. Tapi ketika memang sudah menerima perlakuan seperti itu, kembali lagi itulah pilihan hidup yang sudah diambil, dan si perempuan harus bertanggung jawab dengan pilihan tersebut. Akhirnya yang menjadi korban adalah anak. Makanya saya selalu bilang, menjadilah wanita yang pintar, bahwa hak-hak asasi wanita itu sangat dilindungi di negara. Jangan mau diiming-imingi uang banyak, menjadi istri simpanan, menjadi pelakor. Sekarang tanda kutip ya, pelakor banyak sekali di media-media sosial. Begitu bangga mereka, mereka posting, mereka ini lelaki kamu lagi sama saya. Saya sebagai pembela wanita miris melihat seperti itu, Bu. Bahwa untuk apa R.A. Kartini memperjuangkan hak-hak wanita kalau penerusnya hanya seperti itu, diiming-imingi duit, menghancurkan rumah tangga orang. Seperti itu, Bu. Jadi memang benar-benar kita harus menjadi wanita yang mandiri, smart. Kalau bisa kita tidak bergantung sama laki-laki, itu yang selalu saya jelaskan sama semua wanita.
Kamu harus punya kemandirian, punya kepribadian yang hebat dalam mendidik anak-anakmu, sehingga laki-laki tidak berani untuk melakukan apapun sama kamu. Punya keahlian ya, menggali potensi diri begitu ya, untuk bisa melindungi keluarga. Betul. Kalau sudah terlanjur nih Intan, sudah terlanjur terjadi pernikahan siri seperti itu, tapi sudah ada anak, lalu sang pria pergi begitu saja. Ya. Harus apa yang dilakukan lagi oleh si wanita ini? Si wanita ya harus bertanggung jawab dengan pilihannya. Jadi bertanggung jawab sendiri begitu ya? Bertanggung jawab sendiri. Karena tidak ada yang melindungi, undang-undang yang melindungi nikah siri, nikah agama itu. Memang secara agama itu sah. Saya bilang itu sah, pernikahannya secara sah, tapi secara negara tidak bisa menuntut apa-apa. Itu sebabnya sekarang begitu banyak wanita-wanita yang menikah siri susah meminta pertanggungjawaban. Jangankan untuk mempertanggungjawabkan nafkah, untuk keabsahan dia seorang ayah dari anaknya aja susah, seperti itu, Bu. Itulah pilihan hidup. Oke, jadi itu konsekuensi bagian dari apa yang sudah dilakukan begitu ya. Iya, Intan, ini ada beberapa titipan pertanyaan lagi. Itu kalau dari sisi mohon maaf pelakor. Lalu bagaimana dari sisi istri sah? Ada yang pernah menyampaikan, saya istri sah, saya ingin melaporkan suami saya karena telah melakukan beberapa hal nikah siri yang saya tidak bisa terima. Itu juga bisa secara hukum? Bisa, secara hukum kan itu perbuatan yang tidak menyenangkan. Tapi kembali lagi menurut saya adalah kembali ke hati nurani kita. Apakah dengan berbuat itu kita selesai? No, tidak. Ada anak, jejak digital, bagaimanapun itu adalah ayah dari mereka. Mereka akan lihat seperti apa ayahnya. Jadi memang saya di sini berada di tengah-tengah, Bu, untuk melindungi perempuan, hak-hak wanita. Jadi seperti istri pertama juga harus melihat kalau misalnya dia meramaikan, mempermalukan seperti itu dengan merekam-rekam, sekarang banyak sekali media sosial itu. Iya. Nanti saat anaknya 17 tahun dilihat, oh ayah saya seperti ini, itu akan ke mental anak, kena. Jadi bagaimana semua, saya bilang kembali lagi, wanita harus cerdas dan pintar. Walaupun dia mengatakan, loh saya kan istri sah, saya berhak dong untuk membuat shock terapi kepada suami saya agar dia malu atau agar ada satu pelajaran. Itu termasuk dalam edukasi ini tidak pelajaran yang memang baik? Tentu tidak tuh ya? Tentu tidak. Karena kan kembali lagi lelakinya lah, suaminya lah yang ingin. Jadi kita tidak bisa menyalahi satu pihak saja. Sekarang saya juga tidak membela pelakor, tapi hal yang dilakukan adalah salah. Tapi apabila istri pertama sudah sampai melakukan kekerasan, itu ya negara ini tetap ada undang-undangnya untuk kekerasan tersebut gitu. Oke, jadi tidak ada pembelaan untuk itu. Jadi dari sisi hukum, walaupun ini istri sah, ketika melakukan satu kekerasan, justru akan berbalik, akan menjadi satu kasus hukum. Pasti, gitu. karena dia sudah melakukan tindak kekerasan yang merugikan orang lain. Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai nikah siri, dari sosok istri nikah siri, anak, dan juga ada istri sah. Seperti apa untuk pembelaan dan kasus hukumnya? Intan, kalau tadi kita sudah bicara ini kalau ada nikah siri, sanksi hukumnya sudah jelas. Anak juga haknya sudah jelas hasil dari pernikahan siri. Lalu kalau ada dari istri sah yang juga merekam, contoh sekarang lagi viral ya, sering ya, merekam karena suaminya melakukan perselingkuhan, lalu di-share ke media sosial. Itu kan akan ada dampak untuk anak, sanksi sosial, lalu juga apakah ada sanksi hukum juga walaupun dia istri sah? Tentu ada. Misalnya dia melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, dia upload di medsos, ada undang-undang ITE di Indonesia. Apabila yang merasa direkam, dia merasa dirugikan, terkena imbas sanksi sosial dan dia melapor, itu sangat diterima oleh kepolisian. Karena walaupun dia merasa, loh kan saya istri saya tuh ini untuk pembelajaran suami saya gitu loh, untuk pembelajaran si istri muda gitu. Tidak bisa, Bu, karena kembali lagi kita ada undang-undang di negara Republik Indonesia yang benar-benar mengatur semua ketentuan-ketentuan di Indonesia. Jadi apabila dia sengaja merekam, apalagi sampai mohon maaf baru-baru ini ada sampai menusuk, itu sudah menyangkut kekerasan, otomatis akan dipidanakan. Gitu. Karena itu sudah sangat merugikan dan menyangkut nyawa orang lain seperti itu. Jadi saya bilang istri sahnya pun harus
berpikir sebelum melangkah lebih jauh, berpikir sebelum melangkah lebih jauh. Apa efek dari perbuatan yang akan dia lakukan, seperti itu. Jadi walaupun ini sudah dirugikan, suaminya diambil pelakor begitu. Lalu yang ini juga dilema nih jadinya ya. Jadi sebaiknya bagaimana nih untuk istri nikah sirinya dan untuk istri sahnya serta sang suami. Kalau secara bicara tentang hukum nih, agar semuanya tidak menjadi korban daripada hukum yang berlaku. Baiknya sih dibicarakan tidak perlu diumbar ke medsos, karena sekarang satu orang yang mengunggah seperti itu akhirnya memancing yang lain untuk ayo kita permalukan juga. Akhirnya apalah negara Indonesia ini penuh dengan hal-hal yang seperti itu, tidak ada prestasi-prestasinya dari seorang wanita. Jadi baiknya difikirkan terlebih dahulu langkah-langkah apa, kalau bisa dibicarakan baik-baik, diselesaikan baik-baik, seperti itu. Oke, Intan, ini kan kasus perempuan. Jika ada yang ingin konsultasi nih dengan Intan, dengan Dewi Intan di Sahabat Polisi Indonesia, membutuhkan bantuan hukum, bagaimana? Sahabat Polisi Indonesia mempunyai website, apabila memang masyarakat butuh bantuan, dan jika masyarakat pun malah ingin ikut bergabung sama kami sangat menerima. Bahkan kalau masyarakat ingin tahu informasinya bisa melalui website tersebut. Oke, jadi bisa menghubungi website di bawah ini ya, iya, nanti ya, untuk bisa konsultasi terlebih dahulu begitu ya. Betul, konsultasi, bahkan ikut bergabung pun boleh Bu. Kita menerima dari semua kalangan. Semua yang ingin bergabung di Sahabat Polisi Indonesia, kita akan buka. Begitu ya, menerima welcome ya. Mungkin ada yang mau disampaikan nih kepada kaum perempuan agar tidak terjerat oleh kasus hukum yang akan merugikan diri sendiri. Pesan saya adalah menjadi wanita yang smart, yang mandiri, yang mempunyai integritas diri, bahwa kita adalah wanita yang dibesarkan di tanah Indonesia ini dengan dilindungi dengan undang-undang di Indonesia. Jadi kita harus benar-benar tahu porsi diri kita. Apapun yang terjadi sama kita, kita dilindungi oleh undang-undang. Jadilah wanita yang smart, berpikir dulu sebelum melangkah, seperti itu. Oke, jadi jadilah perempuan yang cerdas, juga berpikir mandiri, sebelum Bu. melangkah. Harus mandiri gitu ya? Sekarang harus mandiri semuanya. Contohnya saya mandiri. Salut dengan sosok pengacara muda yang menginspirasi ya, yang ternyata juga mempunyai jiwa kemandirian hingga sukses seperti saat sekarang ini. Betul. Baik. Terima kasih untuk waktunya, Intan. Sukses Sama-sama, selalu Ibu ya. Ana. Semoga bisa membantu dan memberikan bantuan hukum pada kaum perempuan yang tertindas, yang dirugikan atau ingin konsultasi agar mendapatkan pencerahan secara hukum begitu ya, edukasi hukumnya ya. Sukses selalu Intan. Terima kasih. Bu. Pemirsa, demikian untuk bincang-bincang dan juga bincang hebat Sahabat Polisi Indonesia. Sisi hukum dari kaum perempuan, baik Anda yang memang memerlukan bantuan hukum, ingin konsultasi tentang bantuan hukum, dampaknya dan juga apa yang harus dilakukan ke depannya, tentunya membutuhkan pencerahan dan memerlukan sharing. Anda bisa langsung datang untuk konsultasi kepada Dewi Intan di Sahabat Polisi Indonesia. Dan Anda bisa menghubungi di website yang sudah saya sebutkan di bawah ini. Semoga bermanfaat dari perbincangan yang kita sudah lakukan untuk saat ini, dan tentunya juga tetap sehat, tetap menjadi wanita yang cerdas, tetap menjadi perempuan yang cermat, tetap menjadi perempuan yang bijak dalam bermedia sosial, tetap menjadi perempuan yang selalu mempunyai jiwa perlindungan terhadap diri dan keluarga Anda. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya Bena Rangkuti yang bertugas beserta kru mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.